warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raymond Saputra, mahasiswa S2 Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar. Di sini saya akan membahas tentang perencanaan strategi dan operasional pendidikan dengan mata kuliah Perencanaan Pendidikan Islam dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Asmendri SAG MPD. Perencanaan strategis dan perencanaan operasional pendidikan. Latar belakang masalah. Yang pertama, pilar pembangunan negara. Pendidikan adalah proses untuk membentuk manusia yang beriman, berpengetahuan, serta berakhlak mulia. Yang kedua, pentingnya perencanaan. Berfungsi sebagai pedoman, peta arah, dan instrumen pengendali untuk meraih tujuan. Yang ketiga, bentuk perencanaan. Perencanaan strategis dan perencanaan operasional. Rincian pembahasan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan konsep dasar perencanaan strategis dan operasional pendidikan? Yang kedua, bagaimana model perencanaan strategis dan operasional pendidikan? Yang ketiga, bagaimana membangun program perencanaan strategis dan operasional pendidikan? Yang terakhir, bagaimana desain strategi perencanaan strategis dan operasional pendidikan? Tujuan pembahasan. Yang pertama, menjelaskan konsep dasar perencanaan strategis dan operasional pendidikan. Yang kedua, mendeskripsikan berbagai model perencanaan strategis dan operasional pendidikan. Yang ketiga, menganalisis langkah-langkah membangun program perencanaan strategis dan operasional pendidikan. Dan yang keempat, menguraikan desain strategi dalam perencanaan strategis dan operasional pendidikan. A. Konsep dasar perencanaan strategis dan operasional pendidikan. Perencanaan berasal dari kata rencana, yaitunya pengambilan keputusan tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Dalam konteks pendidikan Islam, perencanaan bukan hanya sebatas teknik administratif, tetapi juga merupakan bentuk implementasi dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatur, memikirkan, dan mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Perencanaan yang baik bisa menjawab pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, what? Kedua, why? Ketiga, where? 4, when? 5, who? 6, how? Perencanaan strategis pendidikan Islam. Perencanaan strategis merupakan suatu proses penentuan arah jangka panjang pendidikan yang disertai dengan penetapan visi, misi, tujuan, serta strategi pencapaiannya. Dalam pendidikan Islam, perencanaan strategis bertujuan untuk mewujudkan generasi beriman, bertakwa, dan berilmu pengetahuan. Apa misinya? Yang pertama,
melaksanakan kegiatan pembiasaan yang berkaitan dengan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kalau kami di sekolah nanti ada satu program yang isyarat perencanaan strategis dalam Quran surat Yusuf ayat 47. Yusuf berkata, hendaklah kamu menanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa. Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di bulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Perencanaan strategis menjawab pertanyaan kemana akan menuju. Sedangkan perencanaan operasional menjawab bagaimana caranya. Perencanaan operasional pendidikan Islam. Perencanaan operasional adalah rencana jangka pendek yang lebih bersifat teknis dan rinci sebagai implementasi dari perencanaan strategis. Dalam pendidikan Islam, perencanaan operasional mencakup kurikulum, pembelajaran, manajemen kelas, jadwal, dan kegiatan ekstrakurikuler. Menurut Munandar 2020, perencanaan operasional berfungsi untuk memastikan bahwa visi strategis dapat diterjemahkan ke dalam kegiatan nyata sehari-hari di lembaga pendidikan. Model perencanaan strategis dan operasional pendidikan. Analisis SWOT. Salah satu alat analisis yang dapat digunakan untuk menganalisis lingkungan internal dan eksternal organisasi dari segi kekuatan, kelemahan, peluang, dan hambatan. Model perencanaan strategis dan operasional pendidikan. Yang pertama, model Fred R. David. Kedua, model J.A. Peer II dan Richard B. Robinson Jr. Yang ketiga, model rasional komprehensif. 4. Model increment. 5. Model manajemen mutu. 6. Balan korekar. 7. Model Islami. Selanjutnya, membangun program perencanaan strategis dan operasional. Analisis SWOT, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan, visi dan misi, perumusan strategi dan kebijakan, penyusunan rencana operasional yang detail, implementasi, hingga evaluasi dan revisi secara berkelanjutan. Selanjutnya, desain strategi perencanaan strategis dan operasional pendidikan. Yang pertama, diagnosis dan analisis kondisi. Kedua, menetapkan visi, misi, dan nilai-nilai inti. Ketiga, menetapkan tujuan dan sasaran strategis. 4. Mengembangkan strategi. 5. Merancang rencana operasional. 6. Pemantauan dan evaluasi. Kesimpulan, perencanaan pendidikan Islam harus memperhatikan integrasi nilai-nilai Islam, keterpaduan strategis dan operasional, fleksibel terhadap perubahan zaman, serta penguatan mekanisme evaluasi agar tujuan pendidikan tercapai secara efektif. Saran, agar lembaga pendidikan menyusun perencanaan strategis yang jelas, realistis, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,
serta menurunkannya ke dalam perencanaan operasional yang terukur. Demikianlah pemaparan materi perencanaan strategis dan perencanaan operasional pendidikan. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.